sallallahu alaihi wasallam. Ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membasahkan lisan kita melafadzkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah selalu menjadikan kita orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kepada panutan kita, suri tauladan bagi kita, pemimpin kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati para alim, para guru, para ustadz, yang kami hormati Pak Imam Masjid Al-Khair, sahabat kami Ustadz Miftah, Masya Allah Ustadz, lama tak ketemu kita. Dan juga Ustadz yang lain, saya sudah lama memang tidak ke sini, ya semenjak pandemi ya. Udah lama, dan juga aktivitas bawa jamaah ke Tanah Suci, sekaligus juga setiap hari di pesantren. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Khair, Pak Ketua, mudah-mudahan sehat selalu Pak Ketua, luar biasa, semangat, Masya Allah, luar biasa. Saya senang ini ya kalau ada ketua seperti ini, luar biasa. Begitu juga ada sahabat kami dari PMB Ustadz. Allah, ketemu lagi kita Ustadz. Ya, udah lama kita tak di PMB ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga tokoh masyarakat Anggrek Mas 1, 2, 3 dan juga Bella Vista. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sejenak atau sedikit kami memperkenalkan diri. Selama ini memang selama umur saya ya 40 tahun itu saya tidak pernah menggunakan nama Sayyid. Mulai dari 0 tahun begitu ya, sampai 40 tahun saya tidak pernah menggunakan nama Sayyid. Nah kemudian beberapa tahun yang lalu itu saya dan pesantren, saya kehidupan setiap hari di pondok pesantren Tahfiz wal Ruhul Quran. Pondok pesantren tersebut itu saya dan istri saya yang mendirikan. Alhamdulillah pernah tercatat sebelum pandemi santri sudah menyampai angka 674 santri. Kemudian masuk pandemi bersamaan dengan badai fitnah yang bertubi-tubi, ya, yang dituduhkan kepada saya dan juga ke pesantren Ruhul Quran tersebut, yang akhirnya dari 674 santri habis begitu saja. Tuduhan tersebut tidak banyak sebetulnya. Satu, dikatakan memiliki aliran sesat. Pesantren baru sebentar, akan tapi santrinya banyak, ya, itu berarti menggunakan pesugihan katanya. Kemudian yang kedua, ada yang mengaku-ngaku, ada seorang perempuan yang ngaku-ngaku berzinah dengan saya. Wah, habis nama saya. Nama saya hancur-hancuran Bapak Ibu.
ya, itu terjadi 2022 ke belakang. Ya, artinya 2021, 2020. Ya, sampai 2022 itu lama, sekitar 3 tahun atau 4 tahun begitu. Nah, dengan tuduhan atau fitnahan tersebut, santri-santri itu diajak keluar beramai-ramai. Yang akhirnya dari 674 santri habis, kosong. Ya, serasa tidak tersisa. Nah, di waktu itu saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari saya tidak tidur. Kemudian ya seperti biasa, sebagai penghafal Quran ya bentang sejadah, ngaji sampai subuh. Setelah subuh itu sejenak saya merenung begitu. Setelah dalam renungan tersebut seperti ada sebuah isyarat ya yang masuk di pikiran saya, di pikiran ini ya, yang masuk di pikiran saya. Bagaimana cara menghadapi hantaman badai fitnah seperti itu? Nah, akhirnya saya teringat, oh iya, bapak saya itu Said Afandi, kemudian kakek saya, ya Said Afandi bin Said Awang bin Said Kasim bin Said Hussein bin Said Ghulam Ar-Rasul Al-Bukhari Al-Kazimi Al-Husaini. Beliau pernah menjadi mufti di Kerajaan Riau Islam Lingga, itu tempatnya di Pulau Penyengat. Dan juga saya punya kakek di sana, ada yang meninggal di sana, ada namanya Tok Wan Talib, itu keponakan dari kakek saya, Sayyid Ghulam Ar-Rasul. Kemudian beliau juga punya abang namanya di Pulau Tumbar. Ya, di Pulau Tumbar namanya Said Saman Al-Bukhari. Nah, kemudian dengan situasi yang saya alami tadi, kelihatan kok sepertinya benar ini. Akhirnya saya pulang ke kampung sebentar. Nah, kampungnya bernama Pulau Geranting, Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Batam. Jadi saya asli memang anak Batam. Nah, kemudian saya meminta izin kepada keluarga saya, leluhur, sesepuh lah ya, yang tua-tua yang ada di pulau. Saya mengatakan bahwa saya punya inisiatif menggunakan nama Sayyid dalam rangka sebagai dakwah, ya, untuk kepentingan dakwah. Saya sudah mendirikan pesantren, pesantren berantakan, habis santrinya. Akhirnya saya diizinkan, ya, umur saya 40 tahun, saya diizinkan untuk menggunakan nama Sayyid. Nah, saya bilang waktu itu, setelah badai ini berlalu, saya juga minta izin, nama ini saya tidak pakai lagi. Ternyata dari pihak keluarga besar, termasuk ada yang di Pekanbaru, mereka mengatakan nggak usah. Karena ini barangkali sebuah isyarah atau sebuah petunjuk, sudah waktunya menggunakan nama tersebut. Akhirnya saya gunakanlah di depan nama saya, yaitu ada Sayyid tadi. Marganya marga Al-Bukhari. Nah, di atas kakek saya itu bertemu dengan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu leluhurnya para wali songo. Mohon maaf, saya tidak sedang mengaku-ngaku ini. Ya, saya tidak sedang mengaku-ngaku. Tapi ini ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan dengan kita semuanya. Insya Allah, ya, ada penting dalam berdakwah, insya Allah. Baik, Bapak Ibu. Kemudian S1 saya masih di Jawa, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, dapat gelar Sarjana Quran. Kemudian S2 saya juga masih di Jawa, sampai juga S3. S3 saya ambil di Universitas Islam Internasional Darul Lughah wa Da'wah. Jadi saya anak Kepri satu-satunya yang menyelesaikan program doktoral di Universitas Islam Internasional Pondok Pesantren Dalwa. Ya, alhamdulillah saya bisa menuntaskan dengan predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah lulus. Jadi nampaknya saya boleh pakai gelar doktor tersebut ya, karena sudah lulus. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian aktivitas setiap hari itu nggak kemana-mana. Saya setiap hari di pondok pesantren Tahfiz wal Lughah Ruhul Quran yang saya beli waktu itu hanya satu rumah, tipe 36/92. Kemudian saya bikin program lanjut, ada 2 anak kakak adik yang ngaji,
ya, dengan beralaskan tikar, atapnya langit. Kemudian berkembang ada usulan dari teman-teman untuk membuka pesantren sehari. Sabtu sore mereka berangkat ke rumah saya, Ahad sore balik lagi ke rumah masing-masing. Barangkali dengan usulan tersebut saya berpikir itu ada baiknya untuk dijadikan sebagai program. Alhamdulillah dari sinilah bakal atau cikal bakal berdirinya pondok pesantren. 2026 saat ini yang sudah berdiri adalah pendidikan anak usia dini Quran, Ruhul Quran. Yang kedua, tingkat di atasnya ada ULA sederajat SD, tingkat di atasnya lagi ada Wusto sederajat SMP, ke atas lagi ada Ulia ya, Ulia sederajat SMA. Nah, kemudian kita membuka cabang S1 bekerja sama dengan Institut Agama Islam Ar-Risalah. Nah, kemudian ini free beasiswa untuk yang ngambil S1. Syaratnya cuma 2. Mau menyelesaikan tahfiz Quran 30 juz atau mau melancarkan tahfiz Al-Qur'annya sampai mutskin 30 juz. Syaratnya nggak ada yang lain, cuman hanya 2 itu. Alhamdulillah ada 16 mahasiswa yang kita beasiswakan free gratis mulai dari awal sampai selesai wisuda. Tahun ini lulus 2 orang dan kita berangkatkan masih kita lanjutkan S2 bekerja sama dengan Universitas Islam Internasional Darul Lughah wa Da'wah untuk mengambil program magister. Dan 2 kader tersebut juga beasiswa free dari lembaga Ruhul Quran. Baik Bapak dan Ibu, itulah aktivitas saya setiap hari di pondok pesantren. Di sisi yang lain, di pesantren Ruhul Quran itu juga ada badan usaha. Namanya BUMTREN, Badan Usaha Pondok Pesantren Ruhul Quran, yaitu PT Bilbakkah Mubarakah. Satu-satunya pondok pesantren yang punya PT. Ya, sampai saat ini masih bergerak di dunia travel, yaitu bawa jamaah haji. Oh, ada yang lain ya, mohon maaf, ada yang lain, ada teman-teman yang punya travel juga. Tapi kalau untuk yang sendiri kelihatan masih Ruhul Quran, insyaallah. Nah, kita ada perusahaan namanya PT Bilbakkah Mubarakah. Ini bergerak di tour and travel, bawa jamaah haji dan umroh. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik. Dari hasil pesantren inilah kita bisa membeasiswakan para generasi muda Islam, khususnya yang ada di tempat kita, di kota Batam yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atau saya sapa dengan pecinta Al-Quran ya. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah Masjid Al-Khair akan tumbuh nanti pendidikan-pendidikan yang lain insya Allah. Mudah-mudahan, amin. Baik Bapak dan Ibu beserta para santri putra dan putri pecinta Al-Quran yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Dan malam ini kita peringati bersama-sama. Baik, materi ini saya kira insya Allah memang materi saya gitu ya. Karena kehidupan saya di dunia sejarah di Mekah, Madinah, Taif sampai ke Badar Bapak Ibu. Ya, saya bawa jamaah sampai ke Taif sampai ke Badar. Baik, Bapak dan Ibu beserta para santri putra dan putri pecinta Al-Quran yang berbahagia. Berbicara tentang hijrah baginda Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak terlepas dari dunia strategi. Mohon maaf ya, saya sampaikan apa adanya. Jadi kalau sudah kita berbicara tentang hijrah baginda Rasul dan sahabatnya, itu adalah berbicara strategi. Sebelum beliau baginda Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota suci Madinah, ada 2 kali hijrah, kemudian 1 lagi, jadi 3 kali hijrah. Hijrah kedua kali itu di Habasyah atau Ethiopia, sahabat-sahabat beliau nyampe ke sana.
Kemudian hijrah yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan. Di waktu itu beliau berdua dengan sepupunya, yaitu Sayyidina Zaid bin Haris, ya, bin Harisah. Ya. Nah, ini beliau berdua berangkat ke Taif, Bapak Ibu. Berangkat ke Taif itu, jadi begini. Kota Taif itu mirip seperti kota suci Madinah, cuman bukan kota suci. Jadi tempat yang pernah didatangi oleh Rasul itu memiliki aura yang sama, ya, memiliki seperti ada energi yang sama. Saya pernah nginap di Taif, saya juga berkali-kali datang ke Taif. Memang betul Taif itu bukan kota suci, namun pernah baginda Rasul sampai di sana selama 10 hari, Bapak Ibu. Jadi sebelum hijrah ke kota suci Madinah, itu dilatar belakangi ada 3 hijrah sebelumnya. Nah, kita ambil saja dari tahun ke-10 Hijriah, 10 kenabian. Berarti 10 tahun beliau setelah diangkat menjadi Rasul. Tahun ke-10 ini terjadi tahun kesedihan. Wafatnya istri beliau dan juga wafatnya paman beliau. Nah, setelah wafatnya 2 tokoh besar ini, umat Islam di waktu itu mengalami sebuah intimidasi yang luar biasa. Ya, mulai dari hujatan, gitu ya, kemudian tuduhan yang tidak-tidak dan lain sebagainya, sampai mereka diembargo, Bapak Ibu. Ya, kesulitan makan, kesulitan minum, sampai Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu adalah termasuk orang yang paling kaya di kota suci Madinah, itu membiayai umat Islam sampai miskin, Bapak Ibu, saking memperjuangkan suami beliau sama umat Islam, luar biasa. Sampai dikatakan di waktu beliau wafat, ya, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, di waktu beliau wafat, Masya Allah, hanya menggunakan 1 helai baju saja, Bapak Ibu. Luar biasa perjuangan beliau. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan kesedihan yang melanda bertubi-tubi tanpa henti, akhirnya beliau punya inisiatif untuk berangkat ke kota Taif. Nah, kota Taif itu termasuk kota, ya, waktu itu adalah kota yang nyaman sekali, tempatnya dingin, ya, kemudian tempatnya tinggi. Para sultan, nah ini bahasa kita ya, sultan itu bukan raja, akan tapi para orang kaya di zaman Quraisy dulu, dia di zaman Mekah dulu, itu mereka banyak masuk ke Taif dalam rangka membangun istana dan rumah-rumah mewah, dan termasuk juga keluarga beliau. Jadi beliau datang ke Taif itu dalam rangka untuk ekspansi dakwah, barangkali diterima. Nah, kemudian juga di Taif itu banyak keluarga beliau. Namun Allah mentakdirkan lain, Bapak Ibu. Ya, Allah mentakdirkan lain. Sampai beliau di Taif itu diperangi, dicaci, dimaki, dilempar dengan batu, ya, dibilang tukang sihir, dibilang orang gila dan lain sebagainya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, sampai kaki beliau itu luka, menetes darah. Ya, darah itu dilap, diusap. Ya, diusap, kata orang Melayu, dilap katanya. Karena berdarahnya beliau ini ada sebuah kisah 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama di Taif, yang kedua waktu perang Uhud. Ya, sampai beliau bolak-balik itu mengusap. Ya, mengusap darah. Dikhawatirkan darah beliau itu menetes di bumi. Karena kalau sudah darah para nabi dan para rasul itu menetes ke bumi, maka azab dari langit seketika akan turun. Nah, itu para nabi dan para rasul. Jangankan para nabi, para rasul, Bapak Ibu, para wali itu juga sama seperti itu. Contoh, ada di daerah saya, ya, di Pulau Granting itu ada 2 makam, namanya Wali Seman dan Wali Kade. Pakai bahasa Melayu nih. Wali Seman, Wali Kade. Ini 2 orang wali memang berasal dari Timur Tengah,
kemudian berdua masuk ke daerah pulau untuk berdakwah. Ya. Nah, singkat cerita, kakak adik wali tersebut ini sholat subuh, ya, kemudian dibunuh di dalam masjid. Meninggal berdua. Setelah kejadian meninggal berduanya kakak adik sang wali ini, jarak beberapa hari berikutnya, penduduk tersebut kena sakit semuanya. Waktu itu bukan penduduk Melayu sekarang, bukan. Kata orang kampung namanya orang Kopet katanya. Ya, ada di daerah Singapura namanya Kalang Kopet, ada sebuah daerah. Ya, itu tempat ekspansinya mereka. Jadi seketika orang-orang tersebut itu sakit semua Bapak Ibu. Ya, yang tidak keluar dari Granting semuanya mati. Ya, semuanya mati. Ini bukan khurafat, bukan ya, tapi ini asli. Di waktu saya masih kecil Bapak Ibu, saya ya namanya anak kecil itu kan main kelereng. Ya, main kelereng. Itu kalau digali sedikit, itu tulang belulang itu banyak. Saya nanya sama kakek saya, kok banyak tulang nih? Ini bukan tulang ikan, tapi tulang manusia ini. Saya yang bawa gitu loh. Kata kakek saya, dulu ada cerita seperti itu. Ya, itu orang Kopet katanya. Mereka membunuh Wali Seman dan Wali Kade. Akhirnya mati semua mereka. Mereka lari ke daerah Singapura, namanya Kalang Kopet namanya. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu beliau terluka, darah tersebut itu diusap, dilap, jangan sampai menetes di bumi. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu, baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok orang yang mendapatkan mukjizat. Kalau sempat beliau berdoa, ya mohon maaf, bahasa kasarnya doa laknat begitu, barangkali gitu ya. Sejak zaman Nabi Nuh ya, kejadian zaman Nabi Nuh, ya orang-orang tidak mau mengikuti beliau banyak begitu. Ya setelah selesai terjadi banjir besar-besaran. Nah, akan tapi Bapak Ibu, inilah sosok manusia yang istimewa dan bahkan kita mengatakan yang sangat istimewa, yaitu baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malaikat Jibril itu turun, Bapak Ibu. Malaikat Jibril turun dengan malaikat penjaga gunung. Itu memberikan sebuah saran dan penawaran. Kalau memang beliau berdoa minta kepada Allah, selesai. Ya. Tapi beliau tidak seperti itu Bapak Ibu. Bahkan beliau menyampaikan dengan doanya berharap orang-orang Taif suatu hari nanti memiliki keturunan yang beriman kepada beliau. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Sekarang kota Taif 100% Muslim. Luar biasa. Insya Allah ya. Seingat saya Muslim total. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini dinamakan dengan satria Bapak Ibu. Ya. Beliau punya mukjizat Bapak Ibu. Kalau mau selesai. Tapi Bapak Ibu, beliau tidak seperti itu. Bahkan yang dikeluarkan itu adalah doa dari beliau. Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatan agak berbeda ya dengan zaman kita saat ini. Zaman kita saat ini orang mengakui sakti saja Allah. Ya. Orang kalau sudah merasa dirinya sakti, wah itu sudah petentang-petentang begitu ya. Jadi mukjizat, di bawahnya ada karomah, di bawahnya ada keramat, di bawahnya lagi ada kesaktian. Ya, mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi, keramat itu Allah berikan kepada para wali, kemudian kesaktian ini, ini pilih-pilih nih. Ya, ini kita hidup di Batam, Bapak Ibu ya. Kita hidup di Batam. Di Batam ini mohon maaf ini, ada sebagian yang sudah menunjukkan kesaktian. Aduh Pak Ustadz, kok bicara sakti ini gitu ya? Nah, begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diikuti oleh para wali. Para wali menggunakan keramatnya itu mirip seperti para nabi, artinya untuk kebaikan. Jadi kesaktian yang barangkali sedikit Allah titipkan dengan seseorang seharusnya untuk kebaikan. Kalau sekarang ini Allah, kadang-kadang itu orang yang katanya sakti, akan tapi orang yang sehat dibikin sakit. Ya, orang yang sehat dibikin sakit. Orang yang kaya bisa dibikin miskin.
Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kalau sudah sakti, harusnya membantu dakwah untuk umat Islam. Harus membantu, bukan malah disakiti. Nah ini ya, Bapak Ibu ya, ini sangat penting saya sampaikan. Ini sangat penting, karena Bapak Ibu, saya berhadapan juga dengan seperti ini. Benar, saya untuk mengajarkan program tahfiz saja, Masya Allah, pernah diserang itu lebih kurang 15 orang. Yang datang ke pesantren, ke kantor saya serasa mau tercabut saya. Diserang sekitar 15 orang, yang mereka mengatakan sakti, saya yang diserang. Allah. Ya, jadi makanya saya sampaikan di malam hari ini, kalaupun barangkali Allah titipkan sebuah kesaktian, jangan lupa digunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti orang lain. Lihat seperti para wali, lihat seperti baginda Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu. Contoh, di waktu terjadinya perang Badar, baginda Rasul dan sahabatnya menuju ke Badar. Ada sumur, kalau menuju ke Badar, insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke Badar, insya Allah. Sudah sampai Bapak Ibu? Sudah sampai belum? Insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan semua, insya Allah ya. Di Badar itu Bapak Ibu ada destinasi yang luar biasa. Ya. Di sisi yang lain, luar biasa. Apa? Ada ya situs atau tempat kejadian perang Badar, kemudian ada makbaroh ahli Badar. Nah, kemudian juga ada destinasi yang menarik sekarang ini, apa namanya? Jabal Malaikat. Ya, luar biasa, unik sekali, ya. Baik, Bapak Ibu. Menjelang sampai di Badar, Bapak Ibu, di dalam perjalanan beliau dengan para sahabat ini transit. Ya, transit di rest area, ya kata orang sekarang nih. Nah, tentunya yang dicari itu adalah sumur untuk perlengkapan air. Ternyata menurut orang sana, ya, bahwa sumur tersebut ada dua sumur, Bapak Ibu. Ada sumur Rauha, ada juga sumur Syifa. Ya, saya sering sekali sampai di sana ya, karena bawa jamaah ke sana juga begitu. Ya. Nah, dua sumur ini Bapak Ibu, itu adalah sumur yang kata penduduk di sana itu airnya asin, pahit, bahkan juga yang mengatakan beracun. Ada yang pernah minum sampai sakit. Nah, akan tapi beliau sampai di sana, ya, beliau berdoa kepada Allah, kemudian digunakanlah sebuah perantara begitu ya, diludahkan beliau di sumur tersebut. Nah, sumur tersebut airnya langsung menjadi layak untuk dikonsumsi dan digunakan. Luar biasa. Nah, ini namanya mukjizat. Ini namanya mukjizat, Bapak Ibu. Ya, hal yang tidak baik menjadi baik. Bukan orang yang sehat jadi sakit. Bukan orang yang kaya dikerjain akhirnya jadi miskin. Ini salah. Harusnya dengan adanya kesaktian, dengan adanya keramat, gitu ya, itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik-baik. Ini keren sekali. Karena kalau cari keramat nggak mudah, Bapak Ibu ya, cari keramat itu nggak mudah karena hanya bisa didapatkan oleh para wali. Akan tapi kalau sakti banyak, sakti itu banyak. Ya, akan tapi makanya saya sampaikan, ya ini hal yang penting, jadikanlah kesaktian tersebut dalam rangka untuk kepentingan kebaikan. Ya, seperti Rasul tadi, yang tadinya beracun, yang tadinya banyak penyakitnya, nah, dengan adanya mukjizat beliau, akhirnya layak untuk dikonsumsi dan digunakan. Ini kan keren. Keren sekali Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian baik Bapak Ibu, setelah terjadi 10 hari beliau di Taif, kemudian balik lagi ke Mekah, gitu ya, balik lagi ke Mekah, sampailah pada ya tahun ke-12 kenabian. Tahun 12 kenabian itu terjadi Bai'atul Aqabah yang pertama. Ya. Nah, masuk pada tahun ke-13, ya, 13 kenabian, baru namanya Baitul Aqabah 2. Nah, Baitul Aqabah 2 ini terjadi akhir bulan Zulhijjah. Salah satu yang dibahas di sana itu adalah tekad dan persetujuan bersama untuk
hijrah ke kota suci Madinah. Waktu itu Yasrib, belum kota suci Madinah, Yasrib. Baik. Setelah itu Bapak dan Ibu, masuk bulan Muharram, para sahabat itu berangkat menuju ke kota Yasrib. Para sahabat mengajak beliau untuk ke Yasrib, pindah, hijrah. Tapi apa kata beliau? Yang dicari oleh musuh itu adalah beliau, bukan sahabatnya. Silakan kalian berangkat duluan ke Madinah, saya masih tetap di Mekah. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Ini namanya pemimpin yang memiliki jiwa satria. Ya, memiliki jiwa satria, luar biasa. Yang dicari, yang mau dibunuh itu beliau. Sahabat berangkat duluan. Luar biasa. Ini namanya apa? Jiwa satria. Nah, pemimpin harus memiliki jiwa satria. Kalaupun tidak seperti dia, tidak seperti beliau, nampaknya kita tak bisa lah seperti beliau. Ya, dapat sedikit lumayan lah. Ya, dapat sedikit lumayan. Ya, punya nyali, punya tekad yang kuat untuk membangun. Itu sudah luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Nah, setelah para sahabat masuk ke kota Yasrib, nah, ini ada perbedaan pendapat Bapak Ibu, ya. Ada yang mengatakan beliau berangkat bulan Safar, ada juga beliau berangkat pada bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi ada 3 pendapat, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Ini ada 3 pendapat. Nah, saya sebetulnya jumhur pendapat mengatakan, jumhur ulama ya, jumhur ulama berpendapat beliau berangkat awal Rabiul Awal. Namun, ya, ada juga pendapat yang lain di bulan Safar. Saya lebih condong pendapat yang kedua, yaitu beliau hijrah ke kota Yasrib itu pada bulan Safar. Mengapa tidak? Begini Bapak Ibu. Beliau 3 hari itu berada di Jabal Sur, di Gua As-Sur, itu 3 malam. Kemudian berangkat menuju ke Kuba. Kuba itu sudah masuk Yasrib. Ya, sudah masuk Madinah. Itu 8 hari perjalanan, berarti kan 11 hari. Kemudian sampai di Kuba, beliau beserta sahabat ya. Beliau beserta sahabat mendirikan Masjid Kuba. Nah, di Masjid Kuba ini juga dibangun, kemudian terjadilah atau dilaksanakanlah Jumat pertama kali. Ya, pelaksanaan sholat Jumat pertama kali itu di Masjid Kuba. Jadi kalau dihitung dengan 3 hari di Jabal Sur, 8 hari perjalanan menuju ke Kuba, kemudian pembangunan masjid gitu ya, pembangunan masjid. Nah, setelah itu barulah beliau berangkat menuju ke jantung kota suci Madinah. Sampai di jantung kota Yasrib, maka disitulah beliau mendirikan masjid, diberilah nama dengan Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di Kuba bangun masjid. Sampai di jantung Yasrib bangun masjid lagi. Diberi nama dengan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu menurut pendapat 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu ada banyak sejarahnya. 1, beliau lahir 12 Rabiul Awal. Beliau wafat 12 Rabiul Awal. Pendirian Masjid Nabawi 12 Rabiul Awal. Peradaban Islam ya pertama kali juga 12 Rabiul Awal. Pemerintahan Islam berkedudukan di kota suci Madinah di Masjid Nabawi itu juga 12 Rabiul Awal. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi hari kelahiran beliau itu sangat-sangat istimewa. Jadi kalau sudah 12 Rabiul Awal, saya kira 5 momentum besar yang kita peringati. Lahir beliau, wafat beliau, pendirian Masjid Nabawi, peradaban Islam di kota suci Madinah, bahkan juga pemerintahan Islam ya pertama kali di kota suci Madinah. Jadi Masjid Nabawi itu dijadikan sebagai simbol ya, sebagai simbol keislaman Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan para santri, putra dan putri pecinta Al-Quran yang berbahagia. Nah, setelah sampai di Madinah, beliau melakukan paling sedikit 3 hal. Yang pertama adalah mendirikan masjid, ya. Yang kedua, mempersatukan Aus dan Khazraj.
Begini Bapak Ibu, Aus dan Khazraj itu adalah dua suku Arab yang berada di Yathrib. Kemudian ini bertikai lebih dari 100 tahun. Kenapa ini bertikai? Karena diadu domba oleh Yahudi. Ya, Yahudi yang besar yang ada di Yathrib waktu itu, Khaybar, Qainuqa, ya, Qainuqa, kemudian ada satu lagi lupa saya ya. Ya, pokoknya ada Yahudi ya, ada 3 yang besar. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan dipersatukan Aus dan Khazraj ini, ya, ditutup. Marga ditutup. Akan tapi dimunculkan sebuah nama, yaitu Ansor. Luar biasa. Jadi sesuatu yang dulunya ada pertikaian ditutup, ganti nama baru, yaitu Ansor. Luar biasa. Ya, kemudian sahabat-sahabat beliau yang dari Mekah menuju ke Yathrib diberilah nama dengan Muhajirin. Di Mekah Bapak Ibu itu suku banyak sekali. Suku itu banyak, termasuk suku beliau sendiri, suku Quraisy. Termasuk suku Quraisy. Akan tetapi yang sampai di Madinah sudah, ya, marga suku semuanya dilebur menjadi satu, diberi nama dengan Muhajirin. Nah, disinilah Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena begini Bapak Ibu. Muhajirin, orang yang mengakui keislaman kepada baginda Rasul, itu ada anak, ya, kemudian bapaknya masih kafir, ada. Ada juga yang bapaknya sudah Islam, anaknya masih kafir. Begitu juga ada yang istri masih kafir, ada yang suami masih kafir. Ya, ini kan kesulitan. Nah, akhirnya diberilah strategi baru, yaitu diberi sebuah nama Muhajirin. Luar biasa Bapak Ibu. Yang akhirnya Muhajirin dan Ansor ini kemudian dipersaudarakan. Ya, dipersaudarakan. Ini saya luar biasa melihat begitu semangat tadi Pak Ketua ya, Pak Takmir Masjid, kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu tepat sekali. Jadi peringatan saat ini itu sudah tepat Pak Ketua, udah tepat itu. Ya. Nah, ini strategi. Bapak Ibu, ini strategi. Tidak mengedepankan bermacam-macam suku, akan tetapi dirubah menjadi sebuah nama yang diberi langsung oleh beliau, Muhajirin dan Ansor. Aus dan Khazraj yang tadinya bertikai selama lebih dari 100 tahun berdamai Bapak Ibu, menjadi sebuah leburan satu, yaitu Ansor. Luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, strategi yang ketiga yang dibangun beliau itu adalah membuat piagam Madinah. Persetujuan ya untuk sama-sama menjaga kestabilan. Nah, ini dibuat tentunya dengan yang belum beriman kepada beliau. Ya. Jadi ada Muhajirin, ada Ansor, ada juga orang Yahudi, mereka sudah sama-sama berjanji untuk bersama-sama menjaga kestabilan yang ada di kota Yathrib tadi. Ini luar biasa Bapak Ibu, strategi ini. Nah, baik. Di waktu di kota suci Mekah Bapak Ibu, beliau dan para sahabat itu tidak begitu banyak untuk belajar karena bertikai terus. Ya, karena diajak berantem terus. Nah, ini bahasa kita lah ya. Ya, diajak berantem terus Bapak Ibu, diajak perang. Akhirnya umat Islam di waktu itu tidak begitu banyak belajar alias tidak begitu konsen. Ya, akan tetapi dengan adanya kota Madinah, Masya Allah, luar biasa. Dengan umat Islam ini sudah damai, maka muncullah peradaban Islam Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya kata beliau tadi, yang terpenting adalah masjid sudah jadi. Luar biasa. Saya lihat ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, yang kedua, saya setuju sepakat dengan beliau tadi, harus menjaga ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah watoniyah. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau sudah suatu tempat bertikai, kita kesulitan Bapak Ibu untuk memiliki akal sehat, itu kesulitan.
Tapi dengan damai, dengan nyaman, dengan tenang, kita enak. Ya, keilmuan bisa diajarkan di mana-mana. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dengan melihat strategi yang dibangun oleh beliau, di sisi yang lain juga Bapak Ibu, beliau tetap menanamkan Al-Quran kepada para sahabat beliau. Ditanamkan Al-Quran para sahabat beliau. Nah, jadi Bapak Ibu, peradaban Islam di Madinah di zaman beliau 10 tahun. Kemudian di zaman sahabat beliau 4. Satu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ada yang mengatakan 39 tahun. Ada juga yang mengatakan 40 tahun. Jadi peradaban Madinah sebagai ibu kota itu lebih kurang selama 50 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan ya, dari 1, 2, 3 orang yang meluk Islam menjadi peradaban besar. Luar biasa. Dari mana Bapak Ibu? Tadi strateginya. 1, ada pusat peradabannya, yaitu masjid. Yang kedua, ya, semua dalam keadaan tenang, tidak ada pertikaian. Yang ketiga, kalaupun ada yang berbeda akidah dengan kita, tetap kita bersatu, menjaga, dinamakan, ya istilah NU mengatakan apa? Ya, ukhuwah watoniyah, sama-sama menjaga persaudaraan sebagai anak bangsa. Ini keren sekali. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat fakta sejarah yang dibangun oleh beliau, ini ada inti strategi. Masjid sudah terbangun, kemudian ukhuwah Islamiyah sudah terbangun, ukhuwah watoniyah juga sudah terbangun. Tinggal Bapak Ibu satu lagi, yaitu bagaimana di lingkungan masjid kita ada pendidikan Islam. Ada pendidikan Islam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan apa adanya. Kalau kita tidak punya pendidikan sendiri yang berbasis Yang berbasis masjid, serasa kita sulit untuk berbuat Bapak Ibu. Mohon maaf, yang mendirikan pesantren Ruhul Quran tadi itu cuman saya sama istri berdua. Tapi Bapak Ibu, sekarang ini kita mengatakan 8 tahun kami meluncurkan angkutan gratis penghafal Quran untuk anak SD. Berjalan selama 8 tahun. Free total. Antar jemput gratis. Nah, tahun 2026 ini, ajaran baru ya 2026-2027, AGP kita tiadakan. Akan tapi kita ganti program SPP, uang pembangunan free total untuk generasi muda Islam. Yang penting satu, mereka mau menghafal Quran. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi yang belum selesai, kita siapkan S1, kita siapkan S2. Bahkan saat ini saya sudah berencana dengan keluarga untuk membangun perguruan tinggi sendiri dalam rangka 3 tahun. Sekarang ini kader-kader yang sudah kita siapkan, sudah S1, kita beasiswakan mereka lanjut S2, kemudian inilah cikal bakal menjadi dosen, dan insya Allah kita bisa membangun perguruan tinggi sendiri. Dan saya sampaikan malam hari ini, insya Allah untuk perguruan tinggi ini alias beasiswa atau gratis full untuk generasi muda kita. Bapak dan Ibu, kenapa saya kok begitu semangat untuk menggratiskan generasi muda kita ini? Apakah ada orang miskin? Banyak. Apakah ada yang masuk di sana orang kaya? Banyak. Di pesantren, Bapak Ibu, ya, yang bawa mobil banyak. Anak-anak mereka ngantar itu pakai mobil, itu sekolah gratis. Diantar itu pakai mobil. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi begini. Bapak Ibu, tahun 1996 pemerintah Kota Batam, mulai dari Pak Wali Kota dan juga yang lainnya, itu memberangkatkan anak Batam berangkat ke Jawa. Ya, zaman saya waktu itu 250 orang diberangkatkan ke Jawa, mereka mondok ke Jawa. Salah satunya itu adalah saya. Nah, yang diharapkan tokoh-tokoh Batam di waktu itu adalah anak Batam banyak yang menghafal Quran,
Kemudian program ini dibawa balik ke Batam dan juga Batam ini mau dijadikan sebagai tempat penghafal Quran. Makanya kalau kita lihat slogan Batam, Batam Bandar Dunia Madani. Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, saya memang betul-betul semangat nih. Apalagi lihat Pak Ketua tadi, luar biasa Pak Ketua. Ya tambah, spirit saya tambah nih. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah Kota Batam di waktu itu memang menginginkan putra dan putri Batam untuk menghafal Quran. Balik lagi mereka ke Batam, merekalah yang menyebarkan program tahfiz. Alhamdulillah ya. Waktu itu anak Batam yang hafal Quran pertama kali itu adalah saya. Ini bukan masalah sombong, bukan, tapi ini kita bicara fakta. Ya, waktu itu saya dapat penghargaan dari Bapak Dr. Randes Haji Bustami Husain. Siapa tidak kenal dengan beliau? Mantan anggota dewan masa lalu, kemudian beliau pernah jadi ketua Basnas. Kenal ya? Bapak Dr. Randes Haji Bustami Husain. Beliau mengatakan, datang ke pesantren saya, mengatakan bahwa ini anak Batam yang pertama kali hafal 30 juz. Siapa dia? Nah, inilah orangnya yang ada di depan Bapak dan Ibu. Ya, saya akhirnya Bapak Ibu dapat beasiswa lagi. Jadi saya mohon maaf, saya anak yatim Bapak Ibu. Ya, saya pernah jadi pemulung, ya. Saya pernah juga di waktu masa kecil itu pernah jualan pisang goreng bertahun-tahun, ya, karena ibu saya janda. Bapak saya sudah meninggal dunia. Jadi saya merasakan betul Bapak Ibu, luar biasa. Jadi bertahun-tahun mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu saya jualan Bapak Ibu. Sampai saya ngumpul rongsokan di kampung. Ya, ngumpul rongsokan dijual. Nah, disitulah untuk keperluan hidup. Ya. Nah, waktu itu memang ini nasib saya. Bapak Ibu ya. Eptanas di zaman saya itu saya nilai tertinggi sekota Batam. Akhirnya saya dinobatkan sebagai juara umum sekota Batam, dapatlah beasiswa, berangkat ke Jawa, kemudian hafiz 30 juz, dapat lagi beasiswa sampai S2. Nah, kemudian saya balik ke Batam, ya selanjutnya ya saya menyelesaikan S3, alhamdulillah semuanya tuntas. Jadi Bapak Ibu, ya saya kuliah itu selama 10 tahun, ya S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun juga. Jadi persis 10 tahun selesai semuanya. Tuntas anak yatim menyelesaikan itu. Baik Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa leluhur kita, tokoh-tokoh kita di Batam, betul Bapak Ibu, saya dengar sendiri dari mereka, mereka menginginkan kota Batam ini menjadi bandar dunia madani. Program yang dicanangkan mereka itu adalah semakin banyak anak yang menghafal Quran dan semakin banyak anak yang menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Itu yang diinginkan oleh tokoh-tokoh kita. Jadi oleh karena itu, ya, di dalam kesempatan ini saya sampaikan Bapak Ibu, ya kalau boleh saya mengemis kepada Bapak dan Ibu ya, okelah saya mengemis tak jadi masalah. Ya, saya mengemis kepada Bapak dan Ibu, ayo Bapak Ibu, sama-sama masjid kita sudah bagus. Saya tadi keliling Bapak Ibu, mobil saya di sana, saya keliling. Saya lihat Masya Allah, ternyata ini sudah begitu bagus. Ya, tinggal Bapak Ibu, ayo pendidikannya ditumbuhkan. Yang tadinya ada TPA atau TPQ, kita lanjut lagi. Barangkali ada TK, lanjut lagi barangkali ada SDIT, lanjut lagi barangkali ada SMPIT dan lain sebagainya. Benar Bapak Ibu, di malam hari ini, andaikan saja saya barangkali dikasih bisyarah itu saya kasih pertama kali. Ya, bisyarah saya nanti Bapak Ibu, ya kalau saya dikasih nih. Ya, saya kasih langsung malam ini juga untuk mensupport ya masjid kita punya pendidikan sendiri. Ya, nanti bagaimana Pak Ustadz menyelesaikan ini? Insya Allah. Sekarang ini kita sudah mempersiapkan mahasiswa rata-rata mereka sudah hafal Quran 30 juz. Jadi kalau memang di sini memerlukan, ya contoh SDIT terbangun, kita buka program tahfiz, insya Allah. Ya, kader yang ada di Ruhul Quran siap kita datangkan ke sini untuk ngajar tahfiz, insya Allah. Gimana Bapak Ibu? Semangat nih saya nih. Ya, gimana kira-kira? Oke Kang. Gimana kira-kira? Oke ya. Nah, baik Bapak Ibu.
Oke, terakhir dari saya, mohon maaf nih agak panjang. Oke, saya kasih analogi, ya, saya kasih analogi terakhir. Baik. Kota Yathrib, Bapak Ibu, itu adalah kota yang banyak penyakit, banyak wabah, miskin. Oke ya, miskin. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Bilal bin Rabah, itu sampai di Madinah, sampai di Yathrib, sakit Bapak Ibu. Karena memang banyak wabah. Tapi Bapak Ibu, datang baginda Rasul Nabi SAW di kota Yathrib tersebut, maka kota ini Bapak Ibu didoakan oleh beliau. Ya, doa beliau sangat terkenal. Ada satu yang saya amalkan mulai dari pesantren sampai sekarang. Oke, satu. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Jadi kata beliau, ya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan, ini makna saya ya, makna saya. Ya Allah, jadikanlah kota suci Madinah ini 2 kali lipat keberkahan dari kota suci Mekah. Dan tercatat Bapak Ibu sampai sekarang ini, ya, menurut WHO, nah ini ya, ini lembaga besar PBB ini ya, kota suci Madinah itu adalah kota yang tersehat yang ada di dunia ini. Allah, ya Allah. Padahal Bapak Ibu, itu wabah banyak. Nah, apa yang dilakukan beliau? Yang dilakukan beliau itu adalah pendidikan Bapak Ibu. Ya, Al-Quran sampai kepada beliau, ya, disampaikan kepada sahabatnya. Semuanya dihafal. Dan sampai ke beliau, dihafal. Sampai ke beliau, terus begitu. Akhirnya dari menghafal Quran inilah Bapak Ibu, ya Allah, ya, tumbuh peradaban Islam di kota suci Madinah. Ya, sampai saat ini Bapak Ibu ya, seluruh dunia ini, ya, seluruh bumi ini mengakui kota yang sehat, kota yang indah adalah kota suci Madinah. Allah, ya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, pendidikannya berawal dari pendidikan Al-Quran. Ya, oke, ya, saya ambil peradaban kita di Kepri. Baik, karena kakek saya orang Penyengat. Saya sampaikan begini. Pulau Penyengat Bapak Ibu itu ya dibuka. Pulau Penyengat sebetulnya itu ya menurut informasi sejarah, saya punya keluarga namanya Pak Raja Malik, itu beliau ahli sejarah, sejarawan lah ya, sejarawan sama sastrawan yang ada di Kepri. Beliau tinggal di Pulau Penyengat. Nah, jadi kata beliau, ya, Pulau Penyengat itu adalah mas kawin Sultan Mahmud Riayat Shah, yang nama beliau itu digunakan di masjid yang punya kita ya, yang ada di Sagulung sana, Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah. Nah, itu sebuah pulau ya sebagai mas kawin untuk Engku Putri Raja Hamidah. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Raja Hamidah, nama aslinya Raja Hamidah. Kemudian gelarnya Engku Putri. Jujur saya sampaikan, kalau saya menyampaikan nama beliau sama gelar-gelarnya sekalian, Engku Putri Raja Hamidah. Engku Putri dijadikan sebagai nama di alun-alun Kota Batam. Kemudian Raja Hamidah diberi nama untuk Masjid Agung kita, Masjid Batam Center sini. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, pulau ini dibuka sekitar 1800 ya, 1803. Dibuka 1803. Nah, kemudian pulau ini ya lama-lama kelamaan dijadikanlah sebagai pusat kesultanan. Yang tadinya dari Dayak Lingga kemudian ya dipindahkan menuju ke Pulau Penyengat. Nah, kenapa begitu? Karena tadi Pulau Penyengat itu salah satunya tempatnya strategis, ya, dekat dengan Selat Melaka, dengan Johor Bahru dekat, dengan Malaysia ya, kemudian dengan Singapura juga dekat. Nah, jadi makanya di sinilah dijadikan sebagai pusat kesultanan. Kemudian di tempat ini juga dijadikan sebagai pusat peradaban di masanya. Termasuk yang sangat terkenal itu diberi nama dengan Bustanul Katibin, yaitu tamannya para penulis. Jadi cendekiawan-cendekiawan muslim di masa tersebut itu banyak yang datang ke Pulau Penyengat karena memang ibu kota.
Makanya lahirlah sosok pahlawan besar bernama Raja Ali Haji. Dari olahan inilah bahasa Melayu dibina di Pulau Penyengat. Pada tanggal 20 Agustus 1928 itu dinobatkan sebagai bahasa persatuan sampailah tanggal 28 Oktober. Diresmikannya tanggal 28 Oktober 1928 ya. 1928 Sumpah Pemuda dinobatkanlah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ini Bapak Ibu lahirnya dari tempat kita yaitu Kepri. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi, Kepri ini Bapak Ibu, kalau saya tulis di dalam nasyid saya, itu bumi Melayu, bumi bertuah. Ya, nanti insya Allah lain waktu nanti saya ketemu dengan Ustadz Miftah, barangkali nasyid ini bisa didendengkan insya Allah. Baik, Bapak Ibu, barangkali itu saja. Ya, saya jujur saja begitu semangat ketemu dengan Bapak dan Ibu untuk membahas dalam rangka kemaslahatan semakin baik umat Islam khususnya kita semuanya yang ada di Kota Batam. Insya Allah sekolah Islam semakin banyak di Kota Batam, generasi muda Islam kita semakin banyak menghafal Quran, tidak nutup kemungkinan peradaban Islam akan muncul di Kota Batam. Kesultanan tidak, karena kita sudah ada pemerintahan. Akan tapi peradaban keilmuan bisa muncul di Kota Batam, kota yang kita cintai ini. Gimana Bapak Ibu? Terakhir saya sampaikan, gimana? Siap kira-kira kita buka pendidikan nih, Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua. Oke, ya insya Allah setelah ini saya dapat bisyarah, saya serahkan langsung dengan Pak Ketua. Itu dukungan dan semangat saya. Ya benar nih, dukungan dan semangat saya. Ya kalau perlu barangkali ide-ide sampaikan ke saya. Saya semangat ini. Gimana kira-kira? Cocok ya? Oke. Siap Bapak Ibu ya. Pak gimana? Oke ya, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, barangkali itu sedikit ya kami sampaikan. Barangkali yang saya bicarakan ini agak panjang, tapi jujur saya sampaikan, saya selaku anak Batam ini begitu semangat ketemu Bapak dan Ibu ya dalam rangka untuk kemaslahatan generasi muda kita ke depan hari insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat, ada berkah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Langsung doa. Baik Bapak Ibu, Ustadz Miftah aja. Baik Bapak Ibu, saya sekalian baca doa. Liridha'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Halim, Ya Hannan, Ya Maliku, Ya Mubin, wala natlubu syai'an illa anta ya mu'in, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, an'imna bi ni'matik, Ya Arhamar Rahimin, irhamna bi rahmatik, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Qadiyal Hajat, Ya Rafi'ur fa'na indaka a'la darajat. Allahumma Rabbana Ya Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.